Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Satria dengan NIM C1C019008 dari kelas R10 Akuntansi akan menjelaskan tentang konsep keperlakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Mari simak videonya. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan sikap, kemudian apa saja teori yang berkaitan dengan sikap, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan persepsi, yang keempat, mengapa nilai diperlukan di dalam konsep keperlakuan, kelima, bagaimana pembelajaran dalam konsep keperlakuan, yang keenam, bagaimana kepribadian dalam konsep keperlakuan. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Kemudian yang pertama, komponen sikap. Sikap disusun oleh komponen teori, emosional, dan perilaku. Yang kedua, fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama, yaitu pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, defensif, ego, dan ungkapan nilai. Kemudian yang ketiga, sikap dan konsistensi. Umumnya, riset telah menyimpulkan bahwa orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Kemudian yang keempat, formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Kemudian, perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru untuk seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Beberapa teori terkait dengan sikap. Yang pertama, teori perubahan sikap. Yang kedua, teori pertimbangan sosial. Ketiga, konsistensi dan teori perselisihan. Yang keempat, teori disonansi kognitif. Yang kelima, teori persepsi diri. Keenam, teori motivasi dan aplikasinya. Yang ketujuh, teori motivasi awal. Kedelapan, teori kebutuhan dan kepuasan. Yang kesembilan, teori prestasi. Yang kesepuluh, teori motivasi. 11, teori keadilan. 12, teori ERG atau existence, relatedness, dan growth. Yang ke-13, teori harapan. Yang ke-14, teori penguatan. Ke-15, teori penetapan tujuan. 16, teori atribusi. 17, teori agensi. Dan ke-18, teori dianik. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu yang pertama, faktor dalam situasi, yang kedua, faktor pada pemersepsian, yang ketiga, faktor pada target. Rangsangan fisik, kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan, sedangkan kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu dan harapan, pilihan, organisasi, dan penafsiran rangsangan. Persepsi yang dimaksud adalah proses dalam pemilihan, pengorganisasian, dan pengintrospektasian rangsangan. Manusia hanya mampu merasakan sesuatu yang kecil dan membagi semua rangsangan tersebut ke arah yang diarahkan olehnya. Keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Perilaku para akuntan dapat menerapkan pengetahuan persepsi terhadap banyak aktivitas organisasi. Misalnya, dalam evaluasi kinerja, cara penilaian atas seseorang mungkin dipengaruhi oleh ketelitian persepsi si penilai. Kesalahan atau bias penilaian mungkin diakibatkan oleh sandiwara yang mencoba untuk menakut-nakuti sehingga karyawan merasa tidak puas dan meninggalkan perusahaan.
Persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Dalam bahasa mengenai persepsi orang dalam membuat penilaian terhadap orang lain, hal ini akan dikaitkan dengan teori atribusi. Teori atribusi merupakan dari penjelasan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, bergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Mengapa nilai diperlukan di dalam konsep keperilakuan? Arti penting nilai. Dalam mempelajari perilaku dalam organisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai memengaruhi persepsi manusia. Nilai dan dilema etika. Permasalahan profesi akuntansi sekarang ini banyak dipengaruhi masalah kemerosotan standar etika dan krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ini seharusnya menjadi pelajaran bagi para akuntan untuk lebih membenah diri, memperkuat kedisiplinan, mengatur dirinya dengan benar, serta menjalin hubungan dengan lebih baik dengan para klien atau masyarakat luas. Nilai-nilai sepanjang budaya. Sebagian besar pendidikan mahasiswa Amerika adalah untuk belajar, berpikir, menganalisis, dan mempertanyakan. Sementara di Jepang, mahasiswa diberikan pengarahan untuk menceritakan fakta-fakta. Praktik-praktik sosialisasi yang berbeda ini mencerminkan budaya yang berbeda dan tidaklah mengherankan jika menghasilkan tipe karyawan yang berlainan. Pembelajaran dalam konsep keperilakuan. Yang pertama, pengondisian keadaan klasik, kedua pengondisian operan, dan ketiga pembelajaran sosial. Kepribadian dalam konsep keperilakuan. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespons lingkungannya. Kedua, kepribadian cenderung bersifat konsisten dan kronis. Dan ketiga, aplikasi utama dari teori kepribadian dalam organisasi adalah memprediksikan perilaku. Penentu kepribadian. Kepribadian seseorang dewasa umumnya dianggap terbentuk dari faktor keturunan dan lingkungan yang diperlunak oleh kondisi situasi. Pertama, keturunan. Pendekatan keturunan berargumentasi bahwa penjelasan paling akhir dari kepribadian seorang individu adalah struktur molekul dari gen yang terletak dalam kromosom. Lingkungan. Di antara faktor-faktor yang menekankan pada pembentukan kepribadian adalah budaya di mana seorang dibesarkan, pengondisian dini, norma-norma di antara keluarga, teman-teman, dan kelompok-kelompok sosial, serta pengaruh yang lain yang dialami. Yang ketiga, situasi. Faktor ini mempengaruhi dampak keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian. Kepribadian seseorang walaupun kelihatannya mantap dan konsisten dapat berubah pada kondisi yang berbeda. Itu saja yang dapat kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.